Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang sudah tanggal 28 Januari tahun 2021. Kapan bantuan PKH dan BPNT periode pertama tahun 2022 dicairkan? Apakah adanya dua surat yang akan saya sampaikan ini menjadi kendala tidak segera dicairkannya kedua bantuan ini? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang sudah tanggal 28 Januari tahun 2022. Bantuan PKH BPNT periode yang pertama tahun 2022 ini kapan dicairkan? Apakah adanya dua surat ini menjadi kendala tidak segera dicairkannya baik bantuan PKH maupun bantuan BPNT di bulan Januari ini? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, sudah memasuki di akhir bulan, di bulan Januari tahun 2022. Sesuai jadwal yang dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwasanya bantuan PKH ini dicairkan di bulan Januari tahun 2022 untuk tahap pertama, yaitu untuk periode bulan Januari, Februari, dan Maret. Sedangkan untuk bantuan BPNT ini dicairkan setiap bulannya di tahun 2022 ini. Tentu di bulan Januari seharusnya juga sudah ada pencairan ya sahabat itu. Namun hingga saat ini masih belum ada kabar turunnya SP2D ataupun data bayar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke masing-masing daerah sahabat itu. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi kendala kok hingga saat ini di akhir bulan Januari tahun 2022 kedua bantuan ini baik PKH maupun BPNT periode yang pertama tahun 2022 masih juga belum dicairkan? Nah, pada video kali ini channel Diary PKH akan berusaha mengulasnya sahabat YouTube supaya sahabat YouTube semua juga tidak bertanya-tanya kapan nih mas bantuannya dicairkan. Wah ini Kementerian Sosial ini tidak adil. Wah ini jadi lambat pencairannya. Nah sahabat YouTube semua harus memahami bersama karena tugas ataupun proses pencairan ini tidak membutuhkan waktu yang sebentar ya sahabat YouTube. Jadi membutuhkan proses. Jadi semuanya harap bersabar, bantu dengan doa tentunya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di tengah ketidakpastiannya kapan bantuan PKH dan BPNT dicairkan, apakah di akhir bulan Januari ini, apakah nanti di awal bulan Februari, atau bahkan masuk di bulan Maret, ternyata ada dua surat yang kembali turun dari pusat sahabat itu. Nah surat yang pertama yang akan kita bahas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sahabat itu. Apakah surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini menjadi kendala tidak segera disalurkannya bantuan PKH dan BPNT? Nah, suratnya seperti ini, sahabat itu. Yang terhormat, yang pertama Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yang kedua Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang ketiga Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang keempat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, yang kelima, Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. Yang keenam, Sekretaris Inspektorat Jenderal. Yang ketujuh, Kepala Biro Umum. Yang kedelapan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Yang kesembilan, Kepala Biro Keuangan. Yang kesepuluh, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Yang ke-11 PLT Kepala Biro Hukum, yang ke-12 Kepala Biro Perencanaan,
Yang ke-13, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin. Dari Sekretaris Jenderal, hal penghentian aktivitas perkantoran sementara atau lockdown. Nah, kenapa nih kementerian kok lockdown ya, sahabat YouTube? Tanggal 26 Januari tahun 2022. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah pegawai yang positif COVID-19, maka dengan ini kami sampaikan kantor Kementerian Sosial di lockdown dari hari Kamis tanggal 27 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Untuk pelaksanaan tugas yang mendesak dapat dikerjakan pegawai yang sehat, PCR negatif, dengan jumlah terbatas berdasarkan penugasan pimpinan satuan kerja. Bagi pegawai yang sudah mendapat sertifikat vaksinasi tahap ketiga, cek di aplikasi Peduli Lindungi agar segera dilakukan vaksinasi di vaskes yang ditetapkan. Untuk percepatan vaksin sedang diusahakan dari Kementerian Kesehatan. Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan Bapak Hari Hikmat, tembusannya adalah Menteri Sosial. Nah, ini surat yang pertama perihal di Kementerian Sosial Republik Indonesia lockdown, sahabat YouTube, karena ada beberapa pegawai di Kementerian Sosial ini terserang ataupun terkena COVID-19, sahabat YouTube. Tentunya apakah ini menjadi penghambat tidak segera dicairkannya bantuan PKH maupun BPNT? Ya, kita berharap semoga tidak ya, sahabat YouTube. Karena tentu ini menjadi salah satu hambatan tentunya tidak efisiennya ya proses kerja yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, sahabat YouTube. Nah, utamanya di sini ada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin, di mana proses verifikasi data ya, sahabat YouTube, yang dilakukan oleh masing-masing daerah ini terakhir dilakukan pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Sedangkan ini lockdownnya hingga tanggal 31 Januari. Ya, kita berharap misalkan ini menjadi hambatan tidak segera dicairkannya bantuan PKH maupun BPNT, ini tidak larut-larut hingga masuk di pertengahan bulan Februari ya, sahabat YouTube. Semoga saja di awal bulan Februari ini sudah ada kabar pencairan ya, sahabat YouTube. Kemudian surat yang kedua, apakah ini juga menjadi terhambatnya penyaluran bantuan PKH dan BPNT yang sifatnya reguler ya, sahabat YouTube. Ini datang dari Sekda ataupun saya yakin masing-masing kabupaten ataupun kota yang ada di seluruh Indonesia ini juga mengirimkan surat seperti ini ya, sahabat YouTube, terkait dengan jadwal distribusi kartu KKS sembako PPKM tambahan. Nah, ini khusus di wilayah kita, yaitu di Kabupaten Banyuwangi ada revisi proses penjadwalan ulang ya, pembagian ataupun pendistribusian kartu KKS BPNT PPKM tambahan, di mana yang sebelumnya ini proses penjadwalnya ini adalah 3 kecamatan dijadikan 1 lokasi kecamatan. Namun 1 kali penyaluran ya, penyaluran perdana ini ternyata tidak efisien ya, sahabat, karena banyak sekali yang datang, tentunya ini bisa menimbulkan kerumunan dan juga tidak terkontrol ya, sahabat YouTube, sehingga dijadwal ulang ini dalam 1 harinya mulai dari tanggal 28 Januari artinya hari ini hingga tanggal 10 Februari ya, sahabat YouTube, ini ada proses pendistribusian kartu KKS BPNT PPKM, di mana per harinya ini ada 2 kecamatan dan dilaksanakan di masing-masing kecamatan, sahabat YouTube. Jadi di kecamatannya sendiri-sendiri ini pembagiannya. Nah, di sini jadi apakah ini juga menjadi hambatan bahwasanya bantuan BPNT reguler ini tidak segera dicairkan? Semoga saja tidak ya, sahabat YouTube, karena mungkin saat ini masing-masing bank himbara di seluruh Indonesia atau bank penyalur sedang fokus proses pendistribusian sisa ataupun tambahan kartu KKS BPNT PPKM, karena mengingat kartu KKS BPNT PPKM ini alokasinya, bantuannya ini diberikan di bulan Juli hingga Desember tahun 2021. Saya yakin ini sifatnya segera didistribusikan agar penerima manfaat juga bisa segera merasakan bantuannya, sahabat YouTube ya.
Jadi ini harap bersabar untuk penerima BPNT reguler. Semoga saja setelah tanggal 30 Januari tahun 2022 ataupun setelah tanggal 31 Januari setelah lockdown di Kementerian Sosial, ataupun setelah tanggal 10 Februari ya sahabat YouTube, ini sudah ada kabar pencairan baik itu PKH maupun BPNT periode yang pertama di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.